Rukun pengijazahan itu ada 4. Catat dia. Yang pertama al-mujiz, orang yang memberi ijazah, pengijazah. Al-mujiz, alif lam mim jim ya zai. Al-mujiz tulisan bahasa Arabnya al-mujiz, ya. Artinya pengijazah, orang yang mengijazahkan. Udah? Yang kedua, sebenarnya lain kali boleh papan ini ditaruh di belakang saya, nanti siapkan spidol biar saya tuliskan. Yang kedua al-mujaz. Al-mujaz, alif lam mim jim alif zai. Yang berarti orang yang menerima ijazah. Tadi yang pertama apa? Dalam hal ini saya yang memberikan, mengijazahkan. Yang kedua al-mujaz, yang menerima ijazah, yang dalam hal ini adalah sida-sida yang hadir di musola ini. Musola apa pula ini? Musola ya? Ya musola. Yang ketiga al-mujazu bihi. Sama kayak tulisannya kayak yang kedua, tinggal ditambahkan bihi, ba sama ha. Al-mujazu bihi artinya ilmu yang diijazahkan. Ilmu yang diijazahkan ini bisa saja kitab, bisa saja ilmu kebal, ilmu hikmah, ilmu pelet, bisa saja, bisa apa saja. Yang penting dia ilmu yang bermanfaat. Itulah al-mujazu bihi, ilmu yang diijazahkan. Kalau dalam kesempatan ini ilmu yang diijazahkan disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Paham? Yang keempat dan terakhir adalah sighatul ijab wal qabul atau al-lafz. Lafzul ijab wal qabul. Lafaz ini yang keempat apa? Lafaz ijab kabul. Lafaz saya mengatakan ajaztukum, saya ijazahkan kepada kalian, dan lafaz yang diucapkan oleh mujaz yaitu qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah atau boleh qabiltu saja sudah sah, ya. Syaratnya harus segera dijawab. Seperti diibaratkan seperti akad pernikahan. Saya nikahkan Anda dengan anak, saya nikahkan kamu si A dengan anak saya si B dengan mas kawin sekian. Dibayar tunai, jangan dia momot. Biasanya ngulang katanya kan. Belum sah. Tidak cukup dengan ngangguk-ngangguk. Tidak cukup dengan mengatakan nggih, iya, atau alhamdulillah, Allahu Akbar, tidak cukup. Harus dia mengatakan saya terima nikahnya si dengan mas kawin, dibayar tunai, baru dia sah. Paham enggak? Begitu juga dengan pengijazahan ilmu. Rukun yang terakhir, sang pengijazah mengatakan ajaztukum atau saya ijazahkan. Boleh pakai bahasa apa saja, yang penting dipahami. Boleh panjang-panjang, misalnya saya ijazahkan kepada adik-adik hadis musalsal bil awwaliyah. Walaupun panjang, boleh adik-adik jawab mengatakan qabiltul ijazah doang atau qabiltu saja, sah dia. Paham nih? Boleh juga pakai bahasa Indonesia, saya terima ijazahnya atau saya terima titik, sah dia. Paham kan? Nah, sekali lagi, sebagaimana saya terima ijazah hadis musalsal bil awwaliyah ini dari Tuan Guru Husnud Duat dengan sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para perawinya tercantum namanya dalam lembaran yang ada di tangan adik-adik sekalian, saya ijazahkan hadis musalsal tersebut khusus kepada adik-adik santri-santriwati dan para guru. Terima ijazahnya. Alhamdulillah, sah dia. Sah? Sah. Terakhir,
Untuk lebih barokahnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada semua nama-nama perawi yang tercantum dalam lembaran ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, dan mudah-mudahan adik-adik juga sah menjadi perawi yang ke-29, perawi yang ke-31, 30, atau perawi yang ke-29 atau perawi yang ke-26. Mudah-mudahan berkat pengijazahan ini Allah berkahi hidup kita, ridhoi kita. Bisiril Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya saya ijazahkan? Dari kata jawaz, jaiz, artinya boleh. Ketika saya bilang saya ijazahkan, berarti saya membolehkan sida untuk mengamalkannya, meriwayatkannya, dan mengijazahkannya kepada siapapun. Paham gak ini? Jadi boleh sida setelah ini, kalau misalnya sida udah besar, udah kumisan, ya bisa juga udah besar tapi tidak kumisan seperti saya. Ya udah dewasa, sudah menikah, punya anak, boleh sida ijazahkan kepada anak sida. Tidak perlu sida bawa anak sida ngaji ke saya minta ijazah. Boleh sida sendiri secara langsung ijazahkan kepada suami, atau kepada istri, kepada anak, atau kepada murid, kepada tetangga, siapa saja. Paham nggak ini? Itu maksudnya saya ijazahkan, saya bolehkan Anda mengamalkannya, meriwayatkannya, dan mengijazahkannya kepada siapa. Paham gak? Ada juga ilmu ketika saya bilang saya ijazahkan, ada syaratnya. Artinya saya bolehkan sida doang yang mengamalkan ini, dan tidak boleh sida ijazahkan kepada orang lain. Ada juga ilmu seperti itu. Biasanya ilmu-ilmu hikmah, misalnya ilmu-ilmu kekebalan, ilmu kesaktian dan sebagainya. Bisa dipahami nih? Nah, selanjutnya sida ketika mau ijazahkan kepada orang, bagaimana? Apa yang sida bilang? Sida bilang saya riwayatkan hadis musalsal ini dan saya arwihi, begitu. Arwi hadzal hadis al-musalsal an Syekh Shalih Sukarnawadi wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu wa huwa yarwihi 'an Syekh Husnud Du'at wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu wa huwa yarwihi 'an Syekh Yasin Al-Fadani wa huwa yarwihi 'an syaikhihi wa huwa awwal ila akhirih. Paham enggak? Nah, hadis musalsal bil awwaliyah ini ada dua macam. Ada haqiqiyah, ada nisbiyah namanya, atau idhafiyah. Jadi hadis musalsal bil awwaliyah ini dibagi dua. Tolong dicatat. Ini penting ini, soalnya sida kalau ke luar negeri atau ketemu masyayikh luar negeri yang datang ke Lombok, kemudian sida bilang sama syekh ini, ajizni, ijazahkan saya hadis musalsal bil awwaliyah, dia akan kagum sama sida. Dia akan berikan perhatian khusus kepada sida. Kenapa? Oh, hebat anak ini, berarti dia ngerti ilmu hadis. Dia akan bilang begitu. Karena banyak juga tuan guru yang tidak ngerti ini, apalagi jamaah. Nah, sida ini mudah-mudahan termasuk ahli ilmu hadis. Apa tujuan saya menyampaikan tema materi atau pengijazahan pada hari ini? Karena luar biasa untungnya orang yang dapat berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasab keturunan. Beruntungnya para habaib karena mereka bisa berintisab kepada Rasulullah. Artinya bisa nyambung kepada Rasulullah lewat nasab silsilah keturunan. Nah, kita tidak usah minder. Kalau kita tidak bisa berintisab kepada Rasulullah lewat nasab keturunan, mana-mana lewat nasab ilmu. Nasab ilmu yang menjadi incaran para ulama adalah nasab
apa namanya, ilmu lewat sanad, lewat silsilah. Makanya sanad dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Kan lagunya Maulana Syekh kan? Apa katanya lagu itu? Na 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 na. Satu wijati apa? Bapak Maulana, Kiai Haji apa? Coba siapa yang hafal? Saya enggak hafal. Kalau dari tengah-tengah begini harusnya sama. Yo. Bapak Kiai apa? Hamzan Wadi. Sanad dan ilmu apa? Guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Apa? Intinya itu dah pokoknya ya. Maulana Syekh atau para ulama umumnya merasa bangga memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah. Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji. Iya tuh sih. Sekarang ilahi. Yuh, nah, gitu. Kalau Kiai Hamzan Wadi dan ilmunya bersama. Stop. Intinya kita diminta untuk pandai-pandai memilih guru tempat supaya tenang hati kita berguru, cari guru yang memiliki sanad keilmuan yang nyambung sampai Nabi. Paham gak nih? Nah, supaya apa? Supaya nyambung sanad keilmuan kita sampai Rasulullah. Bisa dipahami nih?